Ini adalah Mercy GLE Coupe, SUV besarnya Mercy yang unik. Kenapa unik? Soalnya meskipun dia SUV gitu ya, yang bentuknya gagah banget, terus juga besar banget, tapi kalau kalian lihat ke bagian belakangnya, nah dia ngelekup kayak gini, dan bagian belakangnya itu juga pendek. Makanya kalau kalian lihat dari belakang itu seakan-akan dia kayak sedan yang tinggi gitu. Makanya kita bilang si GLE Coupe ini unik. Nah, ini adalah GLE Coupe generasi kedua, dan buat detailnya simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Mercedes-Benz GLE Coupe. 1. GLE Coupe generasi kedua. Ini adalah Mercy GLE Coupe generasi kedua dengan kode bodi C293. Buat yang belum tahu generasi pertamanya yang kode bodinya C292, nih kita udah videoin juga kode di sini. Tinggal kalian klik aja kalau mau tonton. Buat yang masih asing, GLE Coupe ini ceritanya adalah versi coupe dari SUV GLE dengan bentuk bodi setengah ke belakang yang rendah dan melekuk ala sedan. Tapi paket keseluruhannya tetap sebuah SUV yang tinggi dan peruntukannya lebih ke yang prioritasnya gaya, tapi tetap menginginkan kepraktisan dan tampilan tangguh ala SUV. Meski jelas nggak sepraktis GLE yang SUV biasa ya. Anyway, saingan GLE Coupe ini adalah sang pionir segmen SUV coupe yang sampai sekarang masih sangat unik ini, BMW X6. Menurut kalian kerenan yang mana nih? 2. Lebih panjang, lebih lebar. Dibanding GLE Coupe generasi pertama, yang generasi kedua ini lebih panjang secara keseluruhan dan wheelbase-nya juga bertambah 20 mm, tapi lebih pendek 60 mm dari GLE SUV, dan tentunya tingginya lebih rendah dibanding GLE SUV juga. Tambah lebar juga, bahkan lebarnya tanpa spion aja udah di atas 2 meter loh, gila! Dan dibanding X6, GLE Coupe ini juga lebih panjang dan lebih lebar ya. 3. Mesin 3000 cc. Sama kayak GLE 450 SUV dan GLS 450, GLE 450 Coupe juga pakai mesin 6 silinder segaris 3000 cc. Tenaganya 362 HP atau 367 PS dan torsinya 500 Nm. Transmisinya juga kayak yang lainnya, pakai otomatis 9 percepatan yang dikendaliin pakai tuas di kanan setir ini, dan ada paddle shiftnya di belakang setir buat ganti gigi secara manual. Dan ini juga penggerak all-wheel drive yang disebut 4MATIC. Dan GLE Coupe ini juga pakai sistem mild hybrid EQ Boost berupa motor listrik bertenaga 21,5 HP atau 22 PS dan torsinya 250 Nm. Kayak di GLE SUV dan GLS juga, sistem ini nggak langsung tersambung ke ban ya. Ini disambungkan ke alternator, fungsinya buat mengurangi turbo lag dan transmission lag, dan bisa coasting sambil matiin mesin, plus starter mesin dengan lebih halus juga. Ada 5 mode berkendara juga yang bisa mengubah karakter gas dan transmisinya, keempukan suspensinya, berat ringannya setir, dan respon stability control. Ada comfort, eco, off-road, sport, dan sport plus. 4. Air suspension. Sama kayak GLE SUV dan GLE Coupe sebelumnya, GLE Coupe yang baru ini juga udah pakai air suspension alias suspensi udara yang disebut Airmatic. Fungsi utamanya kayak Airmatic di model lainnya, bisa menaik turunkan ketinggian mobil dan menyesuaikan keempukan mobilnya tergantung bobot di dalamnya. Jadi kalau kita isi mobilnya makin penuh, mobilnya juga jadi makin keras biar nggak mantul-mantul dan sebaliknya. Ada beberapa ketinggian yang bisa diubah-ubah nih, yang bisa kita cek langsung di instrumen cluster ini. Di mode Eco dan Comfort ketinggiannya standar. Di mode Sport bakal turun jadi lebih rendah ke indikator -1 ini, dan di Sport Plus bakal turun ke paling rendah ke indikator -2, dan bisa juga pakai mode lower when entering ya, buat dibikin jadi paling rendah supaya pas kita mau napak ke mobilnya jadi makin gampang. Kalau kita naikin secara manual pakai tuas di tengah ini, atau ubah ke mode off-road, bisa naik jadi ke level +1 yang jadi jangkung kayak gini. Dan karena ada adaptive damping sistemnya, tentunya di mode comfort juga jadi makin empuk, dan di Sport Plus jadi paling keras ya. 5. Detail eksterior. Kalau lihat sekilas dari depan, emang GLE Coupe ini kelihatan mirip banget sama GLE yang SUV. Dari grill diamond-diamondnya itu dengan satu strip di tengahnya dan logo Mercy yang raksasa di tengahnya, lampu depan sipit dengan 2 alisnya itu,
dan radiator grill yang tersambung sampai ujung kiri dan ujung kanannya dan berukuran raksasanya itu. Oh, dan yang ujung kiri kanannya itu juga berlubang ya buat alirin angin ke roda dan ngurangin turbulensi udara dari samping. Begitu juga kap mesinnya yang kelihatan sama dengan power bulge alias dua jendolannya itu. Detail lampu depannya pun sama persis, full LED dengan teknologi multi beam LED yang punya 84 titik LED di masing-masing proyektor besarnya. Lihat dari samping, nah di sini nih yang kelihatan beda banget. Kalau GLE SUV dari pilar B ke belakang atapnya itu lurus terus, di GLE Coupe perlahan nekuk ke bawah dan bikin transisi yang sangat halus ke kaca belakangnya yang hampir horizontal itu. Alhasil, nyiptain bentuk yang selama ini disebut sebagai SUV Coupe. Bagian bawahnya mirip di GLE SUV juga dengan fender depan dan fender belakang yang menekuk ketiga dimensiannya itu, handle pintu yang ada chrome di atasnya, lingkar jendela yang dilapisin chrome dan pilar B piano black, plus ada side step terintegrasinya kayak gini. Velgnya pakai bintang 5 ala AMG biasanya 20 inci, tapi emang kelihatan agak kecil ya di mobil sebesar ini. Anyway, profil bannya sama ya depan dan belakang 275/50 R20. Tapi karena GLE Coupe itu all about the looks, jadi kayaknya pakai velg 22 inci bakal lebih cocok nih. Nah, 3/4 belakang. Jadi posisi GLE Coupe ini yang paling seksi. Posisi yang selalu bikin orang bertanya-tanya, mobil apaan sih tuh? Kayak Mercy Coupe lainnya, pintu bagasinya dibuat lebih flat alias lebih rata karena nomor platnya ditaruh di bawah banget. Jadi profilnya sekilas lebih bersih. Dan lampunya juga dibuat lebih sipit dan lebih panjang gini. Sayangnya yang kelihatan kayak lubang knalpot di bawah itu sebenarnya bukan lubang beneran ya. Knalpotnya bener sih ada 2, tapi ngadepnya ke bawah kayak gini dan sangat tersembunyi. Detail lampu belakangnya juga tentunya full LED ya, plus ada fog lamp LED belakang juga. 6. Interior lebih mewah. Persis kayak di GLE SUV dan GLS, interior GLE Coupe ini juga berubah sangat jauh dari generasi sebelumnya yang sekarang kelihatan jadi kuno itu. Sekarang di GLE yang baru, jadi desain interior ala-ala Mercy kekinian yang pakai 2 layar nyambung, ambient lightnya ada di mana-mana, yang totalnya ada 64 warna yang bisa dipilih. Dan kayak di GLE SUV dan di GLS, pegangan tangan di tengah gini yang bisa dijadiin sandaran tangan sekaligus. Nah, uniknya meskipun luarnya pakai tampilan AMG line, tapi tampilan dalamnya enggak nih, yang bisa dilihat dari setir yang bentuknya bundar gini, gak flat bottom. Penggunaan bahannya kayak di GLE dan GLS juga, dashboard atas dan bawahnya dilapisin bahan Artico kulit warna hitam dengan panel brush aluminium di tengahnya. Sedangkan pintunya pakai bahan kulit dan soft touch di atasnya. Tapi di paling bawahnya sayangnya masih plastik nih. Oh, dan nggak kayak di GLE SUV yang sekarang 7-seater itu, GLE Coupe ini tentunya masih 5-seater ya. Joknya juga dilapis kulit warna hitam kayak gini. Tapi gimana sih rasanya duduk di dalam? Pintu depannya tentu luar biasa berat dan bukaannya sangat lebar ya. Nah, napak ke dalamnya cukup tinggi, tapi kayak yang kita bilang, karena ini pakai air suspension dan ada opsi lower when entering, jadi bisa dibuat turun dulu sebelum kita napak ke dalam. Dan ada bantuan side steps nih, tapi modelnya yang terintegrasi gini, jadi permukaannya emang gak terlalu luas buat diinjak. Posisi duduk by defaultnya termasuk cukup tinggi dan ada yang Mercy sebut power bulge di kap mesinnya alias jendolan itu yang kelihatan dari posisi kita nyetir. Joknya seperti biasa diaturnya pakai tombol di pintu ini nih yang bentuknya kayak orang gitu. Pengaturannya yang driver elektrik 12 arah termasuk leg extender terintegrasi dan headrest yang naik turun elektrik. Headrestnya bisa maju mundur manual juga, jadi ngasih posisi yang lebih pas buat sandaran sambil nyetir biar nggak ngedangak kepala kita. Dan ada tambahan pengaturan lumbar 4 arah elektrik juga. Dan ada 3 memory seats-nya. Nah, yang keren bisa atur jok dan setir secara otomatis tergantung tinggi badan kita berapa nih. Super nice. Yang penumpang juga sama persis 12 arah elektrik plus lumbar 4 arah. Dan ada tombol ini buat langsung atur sisi penumpang dari sisi driver. Sandaran tangan di tengah full dilapis kulit dan karena bentuk di tengahnya ini enak nih, mau sandarin tangan ke depan doang bisa, mau sambil pegang
dipegang setir bisa, mau tengahnya dipegang juga bisa, pokoknya enak banget. Sandaran tangan di pintu juga kulit jadi empuk, seatbeltnya bisa diatur naik turun, pengaturan setirnya tilt dan teleskopik elektrik, sedangkan ruang kepalanya masih sangat aman. Tapi kalau mau lebih teknikal, ini lebih sempit 52 mm dibanding GLE yang SUV. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver dikasih gundukan gini tanpa pad plastiknya, tapi karpetnya dibuat ikut naik ya. Detail yang di depan, lampu kabinnya seperti biasa, di bawah spion tengah ada 2 LED gini dan di tengah ada yang besar. Yang unik di GLE Coupe ini di depannya nggak ada pegangan tangan di plafonnya nih. Sedangkan sun visornya di kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya dan kaca yang bisa ditutup buka plus ada lampunya juga. Dan kalau ini kita pakai buat nutupin matahari dari samping, masih dikasih sun visor cadangan yang lebih kecil gini. Dan ini yang di samping bisa digeser ya. Nice. Oh, dan tentu ada skid plate kayak gini sebelum napak ke pintunya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih luar biasa berat dan bukaannya masih sangat lebar. Tapi karena bentuk menukik atapnya, jadi kepala kita harus sedikit nunduk pas masuk ke dalam. Arah dudukan joknya dibuat agak tajam ke atas nih, biar menopang paha kita lebih sempurna. Tapi tingginya dari lantai sama persis kayak dengan GLE yang biasa. Nah, posisi duduk di belakang sini tentu lebih tinggi dibanding di depan. Dan dibanding di GLE biasa yang joknya bisa digeser maju mundur, di GLE Coupe ini fix ya. Dan ruang kakinya segini, masih sangat luas kok. Nah, ruang kepalanya yang berkurang drastis, masih luas sih sebenarnya. Tapi ruang kepalanya ini berkurang 67 mm dibanding di GLE SUV biasa. Ketiga headrestnya tentunya adjustable ya, manual bisa dinaik turunin. Sedangkan sudut sandarannya sini juga fix, nggak bisa direbahin lagi kayak di GLE SUV. Sebenarnya ini udah termasuk relax juga kok sudut sandarannya. Sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit jadi empuk juga buat sandarin tangan kita. Dan di tengah tentunya ada armrest lipat kayak gini. Jadi cukup enak kalau mau duduk posisi ala bos kayak gini. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya perlu ngelipat dulu karena konsol tengahnya yang sangat mundur. Dan karena gundukan di lantai tengahnya sangat tinggi, jadi kaki kita tentu perlu ke kiri kanannya juga. Yang enak, ternyata dudukan di tengahnya ini tergolong rendah nih dan empuk juga. Tapi emang yang buat sandaran ini keras karena ada armrestnya tadi ya. Tapi karena ada headrest adjustable, jadi kita sandaran nggak masalah. Dan seatbelt di tengah sini tentunya 3 titik. Detail lain di belakang, lampunya ada 2 nih LED di kiri dan di kanan kayak gini. Nah, uniknya kayak di depan, di belakang sini nggak ada buat pegangan tangannya di plafon nih. Kenapa ya? Tapi tetap ada gantungan baju yang bisa dilipat kayak gini dan ada satu lagi di pilar B. Di sisi satunya lagi juga ada ya. 7. Bagasi dan storage. Pintu bagasinya GLE Coupe ini jelas elektrik ya. Bisa dibuka pakai tombol yang ada di dalam kabin. Bisa juga tahan tombol dari remote-nya sini. Bisa juga pakai gestur tendangan kayak gini. Dan bisa juga manfaatin passive keyless entry-nya alias cukup kantongin remote aja waktu pintu kekunci, deketin mobilnya dan klik tombolnya. Bukan di bawah, tapi tekan emblemnya kayak gini nih. Dan bagasinya bakal kebuka. Nah, karena atap penukiknya, GLE Coupe ini jelas ruang bagasinya nggak bakal seluas GLE SUV yang biasa ya. Apalagi sisi yang lebih dekat keluar yang jelas ruangnya jauh lebih pendek dibanding yang paling dekat jok, paling tinggi ruangnya. Tapi segini pun sebenarnya masih sangat luas, ya mengingat dimensi raksasanya GLE Coupe ini kan. Bibir bagasinya termasuk sangat mengotak, jadi gampang buat masukin barang yang lebar. Nah, bibir bagasinya ini termasuk tinggi banget dari tanah nih, jadi kalau mau masukin barang yang berat, angkatnya emang agak PR. Tapi karena ada air suspension ya, jadi kita tinggal tekan aja tombol yang ada di kanan sini. Dan tada, bagian belakang mobilnya bakal turun. Dan jadinya kita lebih gampang buat masukin barang ke dalam. Tinggal klik lagi aja kalau mau dinaikin lagi ya. Bibir bagasinya ada jeda sedikit sama lantainya nih, jadi kalau geser barang keluar harus diangkat dulu. Jelas ada parcel shelf ini yang dipakai buat nutupin barang kita di bagasi supaya nggak diintip dari luar. Uniknya, ini pakai model yang keras kayak gini nih supaya kita bisa taruh barang di atasnya. Dan ini bisa dilipat juga ya kayak gini buat masukin barang yang lebih tinggi. Dan tentunya ini bisa dilepas juga. Detail lainnya, di sebelah kanan sini ada power outlet dan ada gantungan belanjaan plus ada lampu LED. Di sebelah kiri ada lampu LED juga dan ada net kayak gini nih. Dan kayak biasa, di pintu ada lampu kayak gini juga yang warna merah ngadep keluar dan warna putih ngadep ke bawah.
Di bawah lantainya ini keren nih, dia ada penyangganya gini supaya kita nggak nahan secara manual. Ada segitiga merah dan ada ban serep juga. Modelnya space saver ya, yang belum dipompa jadi lebih compact kayak gini. Unik nih, Mercy yang masih ada ban serepnya. Kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 40/20/40. Artinya yang di tengah bisa dilipat dulu kayak gini buat masukin barang yang kecil tapi panjang. Nah, kalau mau lipat kiri kanannya harus dari depan nih, pakai tuas yang di ujungnya. Kalau dilipat yang kanan aja, kita masih bisa masukin 2 penumpang di sebelah kirinya. Dan kalau mau dilipat semua, enaknya lantainya super rata ya. Jadi kalau mau kedepanin barang, tinggal digeser aja. Tutup pintunya disediain 2 tombol kayak gini. Yang kiri buat tutup langsung, dan yang kanan buat tutup sekaligus kunci semua pintunya. Atau bisa juga tutup pakai gestur tendang tadi. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 8. Fitur berlimpah. Mirip GLE dan GLS, fitur di GLE Coupe ini juga bertambah drastis kalau dibanding di generasi sebelumnya. Kalau dulu ada sunroof aja, sekarang ukuran sunroofnya jadi lebih besar dengan model panoramic sunroof gini. Ya nggak super raksasa sih kayak di GLE dan GLS, tapi tetap ngasih feel yang lebih lega juga. Yang baru lagi dibanding dulu jelas 2 layar ini, head unitnya dan instrumen clusternya. Pakai model 2 layar 12,3 inci. Instrumen clusternya bisa dikontrol pakai trackpad kecil di setir kanan ini ya. Temanya bisa diganti dari klasik kayak gini, sport, progresif, dan understated. Info di bundaran speedometer dan tachometer bisa diganti juga nih isinya. Yang kanan dari tachometer gini bisa diganti jadi layar konsumsi, layar eco driving, layar maps, layar GeForce, layar assistance, layar detail sistem kerja 4-wheel drive-nya, dan layar status suspensi. Sedangkan yang kiri dari speedometer bisa diganti jadi jam dan kalender, layar trip meter from start, layar trip meter from reset, rangkuman berkendara, layar media Bluetooth, dan status kemiringan mobil plus kompas. Nah, yang di tengahnya bisa masuk menu assistance, lihat attention level, dan kalau dibuat full screen jadi kayak gini. Menu Bluetooth teleponi, menu navigasi kayak gini, menu trip meter yang isinya berbagai macam info, trip kayak konsumsi, eco driving, dan info lain selengkap-lengkapnya yang bisa dibuat full screen kayak gini. Menu radio, menu media, dan menu servis yang bisa kasih lihat status coolant, oli, dan pengingat servis. Head unitnya bisa dikontrol pakai trackpad di tengah sini dan tombol sekitarnya. Bisa pakai trackpad di setir kiri juga dan bisa langsung layar sentuh. Bisa pakai Apple CarPlay dan Android Auto. Ada menu navigasi gini, menu teleponi, menu media, menu seat kinetics buat pijet ala-ala yang gerakin lumbarnya, ambient lighting yang bisa ganti 64 warna dan pilih warna kombinasi, menu info yang ngasih lihat status mobil sedetail-detailnya, dan seperti biasa menu settings termasuk car wash mode buat kalau mau masuk mesin cuci otomatis yang bakal langsung nutup semua jendela dan sunroof dan spionnya, naikin air sus mobilnya dan ngelakuin beberapa prosedur lainnya kayak yang tertera di layar ini. Sisa settingsnya jelas super duper lengkap dan ada voice command MBUX yang pintar itu yang bisa kita suruh-suruh kalau kita ngomong "Hi Mercedes, Turn on AC." Okay, I'm activating the air conditioning. "Hi Mercedes, How can I help? change ambient light to blue." Okay, I am changing the color. "Hi Mercedes, How may I help you? turn off reading light." I'm switching off the reading light. Dibanding di GLE biasa, AC di GLE Coupe ini hanya dual zone auto climate control aja, alias hanya bisa bedain suhu antara driver dan penumpang depannya. Penumpang belakang dapat ventilasi AC kayak gini, tapi kontrolnya harus sharing dengan yang di depan. Suhu paling panas 28,5 derajat Celcius dan paling dingin 15,5 derajat. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang kayak biasa. Dan pas suhunya dinaikin, ambient light yang sisi itu bakal jadi merah warnanya, dan kalau diturunin bakal jadi biru. Nice!
Nah, yang di GLE biasa ada, di sini nggak ada, adalah soft closing door. Jadi nutup pintunya tetap harus kayak biasa ya. Tapi di GLE Coupe ini ada penghangat joknya nih buat kedua jok depannya. Yang keren juga, bisa kita atur distribusinya di head unitnya. Not bad lah. Sisanya USB port di balik laci depan ada 2 model USB-C, di balik konsol tengah ada 1 USB-C juga, dan di belakang ada lagi 2 USB-C kayak gini. Nice. Power outletnya ada 1 di depan sini dan 1 lagi di bagasi ya. Oh, dan di balik laci depan sini tadi ada pendingin dan penghangat minuman juga. Asik nih naruh minuman segar di tengah sini. Keempat jendelanya auto up down, lampunya otomatis dan ada parking lights-nya. Ada rem parkir elektrik dan brake hold, wipernya otomatis. Setirnya di sebelah kiri ada tombol pengatur audio dan teleponi, dan yang sebelah kanan ada cruise control, dan di belakangnya ada pedal shift. Spion tengahnya elektrokromatik alias gelap sendiri kalau kena silo dari belakang, dan tentunya kayak setiap Mercy lain bisa parkir otomatis juga. Di bawah spionnya keren nih, ada lampu yang mancarin logo Mercy ke bawah kalau kita buka kuncinya. Paling kelihatan kalau lagi di malam hari jelasnya. Ada passive keyless entry juga, jadi kalau mobilnya kekunci tinggal kita kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintu ini, dan nanti kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik alur kecil di handle pintunya aja, dan ini bisa dilakuin di setiap handle pintu tentunya. Ada tombol start stopnya juga, dan tombol idling stop di sebelahnya. 9. Safety sangat lengkap. Meski nggak sampai ada lane keeping assist, active steering assist, atau adaptive cruise control kayak di S-Class, atau airbag samping jok belakang kayak di GLS, tapi fitur keselamatan di GLE Coupe ini termasuk sangat lengkap kok. Airbagnya selain 2 di depan, ada 2 di lutut depan juga, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang full memanjang. Jadi totalnya ada 8. Rem ya, karena ini AMG line, jadi rem depannya cakram ventilasi yang model cross drill kayak gini alias bolong-bolong, dan yang belakangnya cakram ventilasi aja. Tentunya rem ABS, EBD, dan sistem crosswind assist juga udah komplit ya. Seperti biasa, stability control diumpetin di dalam head unit sini ya buat mati nyalainnya. Hill start assist yang nahan rem sebentar ketika kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas di tanjakan juga tentu ada. Dan ada tambahan hill descent control buat bantu turun sangat pelan biar kita bisa fokus sama nyetirnya. Sensor parkir seperti biasa di belakang ada 6 titik dan di depan ada 6 titik juga yang bisa dilihat detailnya langsung di head unit ini. Dan kameranya selain 1 di belakang yang ngumpet di balik emblem gini, ada 1 juga di depan di bawah emblem raksasanya, dan 1 di masing-masing spion. Jadi ada 4 kamera totalnya yang ngasih pandangan kamera 360 derajat kayak gini, yang tentunya ada beberapa pilihan tampilannya. Kayak biasa juga ada tire pressure monitoring system di MID-nya, ada attention assist yang bisa ngasih tahu kalau kita nyetirnya udah capek, ada active brake assist yang bisa deteksi kalau ada kemungkinan mau nabrak mobil depan dan bakal rem otomatis kalau nggak kita gubris, dan ada blind spot monitoring yang bakal bunyi dan nyalain lampu di spion kalau ada objek di titik buta kita, dan bakal kedip plus bunyi kalau kita nyalain lampu sein ke situ. Dan ada adaptive high beam juga dari lampu multi beam LED-nya yang bisa mati nyalain per titik LED-nya buat pilih mana yang perlu diterangin high beam dan low beam sesuai kebutuhan biar nggak silauin orang di depan. 10. Detail-detail lain. Kalau GLE SUV dan GLE sudah dirakit lokal, GLE Coupe ini diimpor langsung dari pabriknya Mercedes di Tuscaloosa, Alabama, Amerika Serikat. Wah, jauh juga ya diimpornya. Dan kayak setiap produk Mercy lainnya di Indonesia, GLE 450 Coupe ini juga udah dapat ISP alias Integrated Service Package, yang artinya selama 3 tahun pertama atau unlimited kilometer, biaya servis jasa dan spare partsnya full gratis. So, 3 tahun pertama cukup fokusin pengeluaran ke bensin dan tol aja. Setelah itu baru mulai bayar biaya servisnya. So, gimana menurut kalian soal Mercy GLE Coupe ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time.